Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Suster, Bapak, Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales. Amirullah SCY, Kur dari lingkungan Yakobus, Tata Laksana dari lingkungan Agustinus. Marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Marilah kita berdiri. Untuk saudara-saudari kita yang telah berpulang, untuk Mama Maria Yohana Ran, untuk Bapak Stefanus Charles, untuk Ibu Maria Goretti Alia, untuk saudara-saudari Thomas Saleh Sofyan, Maria Cornelia Kori Suryani, Elizabeth Halimah, Justina Mariam, Lukman Chandra. Juga berdoa untuk Papa Fransiskus Teddy Susilo. Semoga semua saudara yang telah berpulang berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, menyimpan, saving adalah sikap yang baik dalam arti tertentu, yaitu untuk mempersiapkan pemenuhan kebutuhan kita di masa depan yang terencana. Namun pada saat tertentu yang lain, sikap berani melepaskan menjadi pilihan yang bijaksana. Kadang dengan memberikannya, melepaskannya, pada saat itu juga kita sedang mengembangkannya. Seorang guru mengajarkan pengetahuannya, seorang pelatih melatih keterampilannya, artis menghibur dengan keterampilannya, para pemimpin melayani dengan kemampuan kepemimpinannya, kita saling mengasihi, orang tua melayani, adalah tindakan-tindakan memberikan, melepaskan yang sekaligus mengembangkan. Hari ini sabda Tuhan akan mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Maka mari pada awal perayaan Ekaristi ini,
kita dengan rendah hati memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan.
berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon, berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami demi pembangunan gereja dan masyarakat kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji Dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu
hati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabda Tuhan, siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu.
Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Saya selalu teringat pengalaman ketika saya masih frater topper di paroki di Lampung. Tinggal bersama saya 3 romo dan saya frater topper waktu itu. Pada suatu hari kami kedatangan 3 orang tamu. Lalu kami berempat menyambut. Romo 1, Romo 2, Romo 3, lalu saya yang terakhir. Tamu yang pertama menyalami Romo yang pertama, menyalami Romo yang kedua, yang ketiga. Saya lalu mengulurkan tangan juga. Ternyata dilewati. Tamu yang kedua menyalami Romo pertama, Romo kedua, Romo ketiga. Saya mulai ragu-ragu ini, mengulurkan tangan apa enggak ya? Saya beranikan diri mengulurkan tangan. Dilewati lagi. Saya mulai agak sedih pada waktu itu. Tamu yang ketiga masih punya harapan. Romo yang pertama, Romo kedua, Romo ketiga. Saya memberanikan diri langsung mengulurkan tangan. Dilewati juga. Lalu Romo paroki waktu itu mengatakan, ini frater katanya. Lalu wajah para tamu tadi berubah. Oh, frater ya. Lalu mau nyalamin saya, tapi hati saya sudah terlanjur terluka. Sangat dalam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, bagaimana kita memperlakukan orang lain itu tergantung dari penilaian kita tentang orang itu. Kalau kita menilai positif seseorang, maka perlakuan kita kepada orang itu biasanya cenderung positif juga. Tetapi kepada orang yang kita nilai tidak terlalu positif, perlakuan kita juga tidak positif. Meremehkan, menghindari, tidak menganggap, dan seterusnya. Nah, bacaan Injil hari ini menyatakan tentang sikap manusia terhadap Tuhan yang didasari oleh penilaian kita terhadap Tuhan. Penilaian yang salah kepada Tuhan membuat kita juga salah bersikap kepada Dia. Mari kita renungkan pelan-pelan hal ini. Injil menyajikan kepada kita perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan memberikan kepada hamba-hambanya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, menurut kesanggupannya. Yang 5, orang yang sangat rajin bekerja, menghasilkan 5. Demikian juga yang 2. Tetapi yang 1, menggali lubang di tanah, menyembunyikan di dalam tanah. Nah, hamba yang ketiga itulah yang akhirnya memberi penjelasan. Mengapa dia melakukan itu? Penjelasannya begini. Tuan, aku tahu bahwa engkau adalah orang yang keras, yang menuai di tempat yang engkau tidak menabur, dan memungut di mana engkau tidak menanam. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kalimat ini muncullah pemikiran tentang Tuhan dari orang ini. Gambaran yang keliru tentang Tuhan membuat dia terkucil, tidak mengerti apa yang ada dalam dirinya. Boleh dikatakan lalu membunuh semangat untuk mengembangkan diri, mengembangkan karunia yang Tuhan berikan kepada dia, memiskinkan hidupnya sendiri.
Nah, hamba itu menganggap Tuhan sebagai Tuhan yang kejam. Menghadapi Tuhan yang seperti ini, lalu dia merasa takut. Ketakutan selalu melumpuhkan, seringkali membuat kita lalu mengambil keputusan yang buruk pada waktu kita ketakutan. Rasa takut membuat kita lalu enggan untuk mengambil inisiatif. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dalam ketakutan lalu kita berlindung kepada solusi, milih aman ajalah supaya tidak terjadi hal buruk. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, kita tidak menghasilkan buah yang baik dari hidup kita. Nah, untuk maju dan bertumbuh di jalur kehidupan, kita tidak bisa tidak harus menjauhkan rasa takut ini dan harus memiliki kepercayaan. Jadi sekarang pertanyaannya, makna apa yang bisa kita ambil dari sabda Tuhan yang kita dengar hari ini? Ada dua. Yang pertama, perumpamaan tadi menyadarkan kita betapa pentingnya mempunyai gagasan yang benar tentang Tuhan. Kita tidak boleh berpikir bahwa Dia adalah Tuhan yang jahat, kasar, kejam, yang ingin menghukum kita. Jika ada gambaran Tuhan yang salah dalam diri kita, maka hidup kita tidak akan membuahkan hasil. Karena kita akan hidup dalam ketakutan, milih aman saja, tidak berinisiatif, dan tidak membawa sesuatu tindakan yang membangun, mengembangkan. Ketakutan akan melumpuhkan kita, menghancurkan diri kita sendiri. Yang harus ada dalam diri kita bukan ketakutan, tetapi mencintai Tuhan. Itu akan membuat kita mengembangkan sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, siapapun yang menutup diri dengan rasa takut kehilangan dari apa yang dimilikinya akan kehilangan banyak. Bahkan kalau dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia justru akan memberikan yang banyak kepada yang lain, bertumbuh dan akan menerima lebih banyak. Di dalam kitab suci juga pernah dikatakan, siapa yang kehilangan nyawanya akan memperolehnya, tetapi yang tidak mau kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan seluruhnya. Maka saudara-saudariku, sekarang kita mengakhiri renungan kita dengan sebuah pertanyaan. Jadi secara praktis apa yang harus kita lakukan? Suatu hari saya diminta membantu ke sebuah stasi untuk misa. Saya belum kenal siapapun di stasi itu. Dan baru pertama kali akan ke situ. Saya naik motor, saya sampai di stasi di mana mau misa itu. Karena tidak ada orang yang mengenal, tidak ada yang saya kenal juga, saya lalu masuk ke gereja. Rupanya ibu-ibu sedang bersih-bersih menyiapkan gereja. Lalu saya duduk di salah satu kursi di belakang, bagian belakang. Tiba-tiba seorang ibu mendekati saya. Mas, yang lain aja pada kerja, kok malah duduk di situ? Katanya. Oh iya ibu, saya bisa bantu apa ya? Yang mau ikut-ikutan bersihin gereja toh ya, katanya. Oh ya baik, lalu saya ikut membersihkan gereja, nyapu, mengelap kursi gitu ya. Kurang 5 menit, saya sembunyi-sembunyi masuk ke sakristi. Pakai baju ini dan kemudian menyiapkan diri untuk keluar ke gereja. Waktu perarakan, saya lihat ibu-ibu itu duduknya paling depan. Saya keluar dengan para misdinar dan petugas begini. Ibu-ibu tadi lalu kelihatan ekspresi wajahnya. Wow, itu tadi Romo, katanya. Saudara-saudariku, jangan salah mengenali orang lain di sekitar kita, agar kita jangan salah memperlakukan dia. Demikian juga jangan salah mengenali Tuhan kita, agar kita tidak salah bersikap kepada Dia, tetapi kita akan dibimbing untuk melakukan yang benar, mengembangkan segala karunia yang ada pada kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, kami mohon dan berdoa agar gerejamu bertindak sebagai ibu bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan dan belum menemukan jalan keluar. Semoga gerejamu juga menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka yang tersesat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah mereka para pemimpin masyarakat, agar karya pelayanan mereka ditopang rasa tanggung jawab. Semoga kami pun turut terlibat aktif dalam membangun masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang tiba-tiba direnggut maut, ya Bapa, berkatilah mereka yang tiba-tiba Kau panggil menghadap di Kau, agar hari itu jangan menjadi saat yang mengerikan, melainkan saat yang membahagiakan. Dengan Allah yang hidup, semoga Kau teguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita di sini, ya Bapa, bimbinglah kami agar kami saling menolong dan mendukung dalam mengabdikan diri, serta menggunakan bakat-bakat kami demi kesejahteraan sesama. Semoga kami semakin menyadari bahwa tanpa Dikau kami tidak berarti apa-apa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Oh
supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami hunjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas segala talenta karunia yang kau anugerahkan kepada kami. Semoga usaha kami untuk mengembangkannya kau persatukan dengan kurban putramu, sehingga membuahkan hasil yang baik. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Mama Maria Yohanaran, Bapak Stefanus Charles, Ibu Maria Goretti Aliyah, Bapak Thomas Saleh Sopian, Maria Cornelia, Kori Suryani, Elizabeth Halimah, Justina Mariam Lukman Chandra, dan Bapak Fransiskus Teddy Susilo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita nyanyikan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di dosa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga santapan rohani ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima dari-Mu. Buatlah kami setia akan tugas-tugas kami masing-masing, sehingga kami pada akhirnya masuk dalam kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Pertemuan komunitas orang tua diberkati. Seksi katekese dan pengurus orang tua diberkati mengundang semua anggota komunitas orang tua diberkati untuk hadir dalam pertemuan bulanan pada tanggal 19 November setelah misa di Balai Paroki. Pertemuan bulan ini akan didampingi oleh Romo Heru SC dengan PIC Bapak Bali. 2. Pemberkatan lilin dan lingkaran Advent. Seksi liturgi menjadwalkan pemberkatan lilin dan lingkaran Advent untuk dilakukan pada hari misa hari Sabtu tanggal 25 November. Untuk itu, lilin dan lingkaran Advent bisa dibawa ke gereja mulai hari Jumat tanggal 24 November dan diserahkan kepada Bapak Suyarno. 3. Misa syukur penyegaran janji pernikahan. Seksi kerasulan keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan November dalam misa kudus penyegaran janji pernikahan yang akan kita lakukan pada tanggal 26 November pukul 8 pagi dengan PIC Bapak Heru dan Ibu Vena. 4. Mengenang arwah semua orang beriman. Komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi mengundang seluruh umat untuk mengikuti misa kudus memperingati arwah pada hari Minggu tanggal 26 November pukul 4 sore di Taman Doa Belas Kasih, Podomoro. PIC Ibu Gita Dewi. 5. Pengumuman bagi anak-anak Bina Iman anak Katolik dan orang tuanya. Setiap minggu terakhir, seluruh anak Bina Iman anak Katolik mengikuti perayaan Ekaristi bersama orang tuanya. Romo akan memberkati anak-anak setelah komuni di depan altar. 6. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Albert Rusi, putra dari Petrus Joni dan Elizabeth Sukrimwati, warga lingkungan Agustinus, dengan Teresia Rani Kesuma, putri dari Sarijun Johan dan Maria Miliana Livinus, dari lingkungan Elizabeth, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 26 November di Gereja San Francis. Akan menikah secara Katolik pasangan Teddy Agus Pratama, putra dari David Marzuki dan Eviati, yang tinggal di perumahan Via Margajaya, Kalangbetutu, Palembang, dengan Margareta Maria Alakoque Lisa, putri dari Lee Ki-kyong dan Jak Doksu, warga lingkungan Teresius. Rencana perkawinan tanggal 10 Desember di Gereja San Francis. Barang siapa yang mengetahui adanya hal perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melaporkannya kepada pastor paroki.
dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam doa pagi ini. Kita telah saling mendoakan, semoga Tuhan selalu ada membimbing kita semua. Terima kasih secara khusus kepada semua yang melayani liturgi dengan sangat baik. Pelayanan ini dilakukan dengan sepenuh hati, menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.